Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua? Sehat, Pak Guru. Siap belajar ya? Siap, Pak Guru. Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka proses belajar mengajar. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta ketua kelas untuk menyiapkan temannya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Pada ketua kelas, saya persilakan. Teman-teman silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ini mengecek kehadiran kalian semua. Asrullah Hadir Pak. Nur Hasana, Hadir. Muhammad Alfad, Hadir. Aziza. Hadir. Sakit ya? Ya. Sudah berapa hari? Berdua. 2 hari ya. Oke. Saya lihat sudah hadir semua. Mari kita sama-sama mendoakan teman kalian yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Ya. Ila hadhil dunya bi barakatil Fatihah. Shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu seperti biasanya kita membaca surah-surah pendek daripada Al-Quran. Hari ini kita membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar P5. Tahu tuh P5?
Ada yang tahu P5? Iya. Makanya Pak Guru kasih kenal hari ini tentang P5. Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu namanya P5. Nah, nanti materi kita pada pagi hari ini adalah tentang suara demokrasi. Ya, tentang suara Demokrasi. Ada yang tahu tentang demokrasi? Apa itu demokrasi? Apa? Pemilihan. Ada yang tahu lagi? Demokrasi itu terdiri dari berapa kata? Dua. Ya. Apa? Demo dan kratos. Ada yang tahu demos itu apa? Demos itu rakyat. Rakyat. Kratos? Kratos itu berarti kekuasaan atau kedaulatan. Kekuasaan atau Kedaulatan. kedaulatan. Jadi demokrasi adalah, ada yang tahu? Jadilah negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan negara Ya. kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Oke, jadi demokrasi juga bisa diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Nah, sudah paham? Siap semua menjadi pemimpin? Siap. Oke, siap jadi pemimpin? Siap toh? Setiap kita, setiap warga negara berhak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin. Hari ini kita akan belajar demokrasi dalam skala mini, dalam skala kecil. Yaitu nantinya kita akan belajar berdemokrasi dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang P5, apa itu P5 tadi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Pak Guru ingin memberikan sebuah pengenalan tentang P5. Ya. Oke. Lihat baik-baik di depan. Kita akan melihat apa itu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Minggu lalu kita sudah pengenalan tentang P5. Apa itu P5 lagi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalian minggu lalu sudah kita pelajari tentang suara demokrasi. Hari ini untuk pengenalan demokrasi akan diberikan pemaparannya. Oke, kita mulai dengan pembahasan tentang demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem yang akan dipakai oleh negara kita, di mana demokrasi itu diberikan semua hak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kemudian demokrasi itu adalah cara kita untuk memilih atau berekspresi tentang pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih nanti. Sehubungan dengan demokrasi, di sekolah kita itu ada yang namanya OSIS. Oleh karena itu, lewat OSIS kita bisa mengaplikasikan apa itu demokrasi. Demokrasi itu merupakan salah satu tempat untuk kita bisa memilih pemimpin-pemimpin kita ke depan nanti. Sehingga kita terlibat langsung. Kemudian dengan sistem demokrasi
kita bisa mampu melakukan pemilihan baik itu di tingkat sekolah maupun di tempat-tempat lain. Yang lebih besarnya contohnya itu adalah pemilihan bupati. Oke, setelah kita mengenal tentang demokrasi, ya, sudah berapa pekan? Dua. Berapa pekan? Dua. Pekan. Kita pengenalan suara demokrasi ke-5. Hari ini kita belajar kontekstualitas bagaimana cara berdemokrasi di lingkungan sekolah kita dengan cara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita pengenalan adalah bagaimana caranya memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, mari kita perhatikan tata cara pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ya. Perhatikan, kita akan belajar bagaimana caranya dalam pemilihan supaya kita nanti di tahap selanjutnya tidak kebingungan, ya. Ada daftar hadir, apa lagi? Ada kertas suara, apa lagi? Ada kotak suara, apa lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membentukkan panitia pemilihan OSIS. Kalian sudah menyusun struktur kepanitiaan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam
memilih dengan hati nurani. Jangan golput ya. Dan saya sebagai wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Wulan Lestari. Saya mencalonkan diri saya sebagai calon ketua OSIS. Saya berasal dari kelas 8B. Kenalkan, nama saya Citra Naura Putri. Saya dari kelas 8B. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Nadia Erawatila Irwan. Saya dari kelas 7. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS. Kenalkan, nama saya Yunus Pulun Saitan dari kelas 7. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Siswa dan siswi sekalian, saya selalu sampaikan tadi bahwa menyimak dan mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita atau para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kira tahu? Oke, kita mulai. Jadi saya akan membacakan visi misi saya. Visi, menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung inspirasi, kreativitas, dan aspirasi siswa serta meningkatkan kepribadian siswa yang smart, santun, mandiri, adil, religius, dan tekun. Misi 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. Ditingkatkan. Semoga SMP Yapis menjadi lebih maju dan siswanya lebih beratitude lagi. Selamat pagi. Oke, itulah dari hasil pemaparan visi misi nomor urut 3. Mana suara yang nomor 3? Kami adalah calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Yapis Agas, Kabupaten Asmat. Kami akan membacakan visi, misi, dan program kerja kami. Visi kami adalah terwujudnya OSIS SMP Yapis Agas yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika, prioritas, integritas, dan wawasan budaya bangsa. Visi kami 1. Mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Menumbuhkan jiwa integritas dan semangat berkompetisi. 3. Melanjutkan dan meningkatkan program kerja OSIS tahun sebelumnya. Saya akan membacakan program kerja dari kami. 1. Keagamaan, seperti membentuk ekstrakurikuler keagamaan untuk setiap agama. 2. Budi pekerti, melakukan penggalangan dana ketika malam Jumat. 6. Kepramukaan yang diadakan setiap hari Sabtu sore. Demikian pemaparan visi, misi, dan programnya dari kami. Dari kami nomor urut 2. Nomor urut 2, satu organisasi berkomitmen dan kerja hebat. Untuk calon nomor urut 2 sudah next, lanjut di pemaparan visi misi selanjutnya. Selamat pagi. Kami di sini sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS ingin memaparkan visi dan misi kami. Visi, menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan sekolah sebagai wadah yang bermutu, berani tampil beda, jujur, berakhlak mulia, adil, dan disiplin. Misi, mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan keperguruan. 6. Mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Program kerja kami 1. Mengadakan pentas seni setahun sekali. 2. Mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah sebulan sekali. Mengadakan perjusami atau persami setiap akhir semester. Razia tas, dan razia rambut sebulan sekali. Buat ekskul baru. 9. Lomba
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Tepuk tangan dulu untuk calon nomor urut 1. Oke. Dan akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalian dengan pemaparan visi misi ini bisa tahu isi kepalanya teman-teman yang akan menjadi ketua dan wakil ketua. Oh, kita akan uji. Kenapa harus diuji? Kita tahu. Tadi kan di konsep sebelumnya dia bicara itu di konsep. Sekarang kalian uji non konsep. Untuk apa? Melatih calon, melatih kalian. Paham? Oke, baik, sebagai panelis pertama. Untuk berikan contoh ke kalian supaya kalian nanti sebentar bisa bertanya apa saja terkait program. Jangan tanya dia pun nomor celana. Itu tidak ada dalam program. Atau merek bedak. Saya senang dengan pernyataan calon wakil ketua OSIS dari tadi nomor urut berapa dia? 3. Paulinus. Singkat, jelas, padat. Dia punya harapan SMP Apis itu menjadi lebih baik dan punya apa tadi? Attitude yang apa? Sopan santun. Attitude. Satu kata itu saja kalau bisa dilaksanakan oleh yang ada ini, itu sudah sangat luar biasa. Teman-teman, terkait akhlak, saya ingin tanya calon nomor 1. Apakah calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1 melihat proses yang ada di sekolah ini, apakah kalian berdua sudah menganggap bahwa kita sudah mencerminkan siswa yang berakhlakkah, ataukah belum, ataukah mix campuran antara ya dan tidak? Campuran, oke. Dalam upaya menghilangkan kata campuran itu supaya mereka berakhlak, kira-kira aksi nyata apa Anda sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk merubah, ya, calon 1 dulu ya. Apa upayamu sebagai nanti kalau terpilih menjadi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, berupaya merubah itu supaya tidak campuran? Tadi kan ada yang berakhlak, tidak berakhlak, ya kan? Kira-kira untuk menuju siswa yang berakhlak itu ada ndak aksi nyatamu sebagai orang yang terpilih nanti? Silakan. Ikan sanksi menghafal surat pendek atau tidak menghafal 1 juz. Calon urut 1 itu dia berupa pemberian sanksi. Kalau calon urut nomor 2, apa yang dipikirkan? Silakan. Jika akan diberikan juga sanksi atau panggilan surat orang tua. Sanksinya adalah ceramah, berceramah di masjid, terus panggilan surat orang tua itu yang dibicarakan, dibilang guru tapi nggak mau berubah. Oke, baik. Calon nomor 3 dengan pertanyaan yang sama bisa dilakukan upaya nyata. Silakan. Yang pertama mempertanyakan kenapa dia melakukan itu, ataukah tidak dididik atau kurang kasih sayang. Lanjut. Kedua, jika memang dia dapat kasih sayang dari orang tuanya, tapi mungkin sudah dikasih. Ini proses latihan. Kalian besok akan begini juga. Kalian akan dipertaruhkan sebenarnya bila perlu 10 calon. Supaya kalian semua punya latihan. Oke, siap? Oke, baik. Baik. Para calon ketua, wakil ketua OSIS nomor 1, 2, 3. Apakah kalian punya yel-yel atau slogan untuk membujuk, ya, yang membujuk pemilih supaya memilih kalian? Sudah disiapkan yel-yelnya? Nomor 1, jaya, jaya, jaya. Itu slogan nomor 1. Oke, nomor 2. Slogannya apa? Satu organisasi
misi berkomitmen kerja hebat. Mantap. Nomor 2, satu organisasi berkomitmen kerja hebat. Oke, itu nomor 2. Nanti sebentar kita sebut sama-sama. Yang ketiga, Kita Cogan is number 1. nomor 3 tadi apa? Apa itu cogan? Ini kok cari cowok kan? Cogan tadi, cogan itu yuk. Is number 1, berarti dia sedang mencari pemilih kalangan laki. Hati-hati, perempuan cemburu dia tidak pilih koi. Dari nomor urut 1 dia punya slogan, kita sebut sama-sama ya. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Yang dikatakan sah dicoblos masih dalam kotak, terserah dia kena mata, kena telinga, kena hidung, kena dada, ini masalah. Di antara ketua atau wakil, yang jelas masih kena kotak dan garis kotak. Teman-temannya coblos. Inilah sesuai hati nurani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi hari ini tuh di SMP Apus lagi mengadakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jangan lupa memilih dengan hati nurani Anda. Ini adalah nomor urut 1. Saya persilakan kepada Amanda Salsabila dan Alfat untuk tampil. Dan Muhammad Alfa. Tepuk tangan dulu. Oke, tanggung jawabnya adalah salah satunya yang saya sampaikan di tempat apel pagi tadi, bahwasanya tugas ketua dan wakil ketua OSIS sementara ini membuat kabinetnya, yakni struktur organisasi OSIS, ya. Yang ada kan baru ketua dan wakil ketua. Selanjutnya itu saya berikan hak sepenuhnya kepada
ketua dan wakil ketua terpilih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian baru saja melaksanakan proses demokrasi dalam versi mini. Tetapi versi ini penentu kalian ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo. Pelantikan Ketua OSIS 2023-2024. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Yapis Agats masa bakti 2023-2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Yapis masa bakti 2023-2024? Bersedia. 2. Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Yapis Agats? Bersedia. 3. Sediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Yapis Agats? Bersedia. 4. Sediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri keluarga dan sekolah kamu? Bersedia. Sekarang pegang ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu. Lalu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Yapis Agats. Kami pengurus OSIS SMP Yapis Agats. Masa bakti 2023-2024. Masa bakti 2023-2024. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Mentaati tata tertib sekolah. Mentaati tata tertib sekolah. Dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Dan menjadi pelopor dalam tata tertib sekolah. Prakata pelantikan. Atas karunia Allah SWT dan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari Bismillahirrahmanirrahim, maka dari ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Yapis Agats periode 2023-2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.